Ekonomi akan bergerak yang bagus. Terus di mana untuk mobil listrik juga kelihatannya kencang gini. Kalau bisa kita tumbuh dalam keadaan seperti itu, walaupun saya lambat sedikit atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa. Kalau dekat-dekat kita bisa kita buat tertik makan deh. Kalau dekat-dekat saya prediksiin. Itu pagi ya? Kenapa? Ya besok pagi Pak, jam 11 nanti. Harusnya kalau saya lihat kondisi ekonomi sepertinya bagus ya, kalau jalan-jalan keluar kemarin Senayan City penuh, mal-mal yang lain saya juga penuh, pada belanja, pada ini sepertinya sih ekonomi akan bergerak yang bagus. Terus di mana untuk mobil listrik juga kelihatannya kenceng karena itu naik ya. Mungkin kita akan pikirkan lagi nanti gimana ngasih insentif untuk mobil listrik dalam waktu dekat. Saya mungkin ketemu lagi dengan Menteri ya, Perindustrian. Udah teleponan. Nanti mau lihat lagi. Ketemunya besok kali. Ini detailnya seperti apa biar kita dorong cepat supaya let's say 2 minggu dari sekarang udah masuk ke sistem insentifnya. Pak, itu soal tragedi kereta, Pak Prabowo bilang si Pak Triliun. Itu dari APBN Pak apa? Dari anggaran. Oh, baru flyover katanya. Oh, flyover. Perbaikan si titik yang nggak ada palangnya Pak. Oh, nanti kan pasti kereta api yang bangun, PT Kereta Api yang bangun ya. Nanti kita lihat dari dana antara apa dari kita. Saya masih tunggu perintah. Tapi uangnya ada, nggak usah takut. Oke. Oh, sehat. Sampai Maret April gimana? Kan sampai Februari udah 1,5 triliun. Kan besok ada apa? APBN kita malah Dipastiin Besok, Pak. Selasa, Rabu Pak. Kita maju Selasa. Selasa. Kan paginya ini Pak BPS. Ya, habis BPS. Ya. Biasanya PLN, OJS. Biar aja di nggak, biar gini, biar nggak, kalau salah nggak ketahuan. Lu malah sana lo. Nah, kita lihat kita cocokin deh. Nanti kita sesuaikan deh. Anda ngomong dengan si mana si Aju mana? Nggak masuk si Aju ya. Ngomong sama dia koordinasinya seperti apa? Ini kan tambahan anggaran buat subsidi energi 90 sampai 100 triliun ya. Ini sebenarnya bisa dibilang cukup nggak sih Pak dengan rupiah yang terus lemah terus juga masih. Itu dengan asumsi rupiah seperti itu dihitungnya waktu itu. Jadi cukup. Nggak perlu ada tambahan lagi. Enggak. Karena gue nggak boleh ngomong Twitter sekarang katanya. Kita sudah antisipasi seperti itu. Kan nggak mungkin kalau harga minyak tertekan seperti itu tiba-tiba rupiah menguat atau stabil di bawah itu. Jadi kita udah ambil angka yang semestinya. Pak, ini masih nanya Pak, ini ngelihat dari tadi ada asosiasi penambang nikel Indonesia, dia bilang emang mau diskusi event. Berarti memang nikel ini juga dikenain bea puasa. Juga kabarnya katanya windfall tax juga Pak. Apa? Windfall tax nikel. Oh ya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Tapi maksudnya berarti dikenakan itu Pak, bea keluar dan windfall tax. Iya. Berapa persen? Masih didiskusikan dengan Menteri SDM, tapi yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel itu kan bahan bakunya salah satu bahan baku baterai kan. Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya nikelnya juga laku. Maksudnya kayak apa Pak, kalau misalnya udah kan emang udah berkembang juga sekarang
kemarin yang di Karawang juga kayak gitu. Maksudnya apa bedanya kalau dengan Bapak tadi omongannya kayak gitu? Maksudnya ningkatin apa lagi? Ini kan saya omongin dulu mau perindustrian ya. Pokoknya nanti dia lebih bahan-bahan yang pakai produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih, kira-kira gitu. Ya antara Anda pikir nanti masih diskusi, baru diskusikan nanti saya offside lagi kalau ngomong duluan. Tapi kira-kira udah clear mau diapakan. Ada komoditas lain yang juga ditutup untuk tekstil biar keluar Selain batu bara dan batu bara nikel. Untuk sementara fokusnya situ. Kenapa batu bara nikel? Yang penting gini, selama ini tuh kalau ekspor batu bara karena bukan karena pajaknya nol ya, nggak ada pajaknya, nggak ada biaya keluar, biaya cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under invoicing di situ besar sekali. Ya boleh bilang nggak kontrol kita. Jadi saya minta itu ada biaya keluar sehingga kalau ada biaya keluar, biaya cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under invoicing atau penyelundupan. Itu utamanya. Ya nanti biaya keluar jumlah tertentu. Tapi utamanya adalah saya yang mengendalikan supaya under invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu kan dia mau kan. Kalau tadi nikel Kok lu nanya banget, seru banget. Lu anak Wisyo kok ya? Enggak Pak, maksudnya ini kan Ini belum bak teknaf ya? nikel, tadi kalau juga bilang masih ngomongin. Nah kalau yang batu bara itu kalau udah kelar kan udah seharusnya Januari juga gitu. Sampai sekarang Harusnya udah kelar, tinggal diumumin aja. bulan ini Pak, udah dari April nih. Bulan ini mesti ya? Bulan ini Pak. Bulan ini. Kalau DHE SD apa? Hah? DHE. Oh. Itu udah selesai. Nanti saya periksa lagi satu kali, lihat lagi. Begitu udah clear, katanya saya yang bisa keluarin loh. Boleh, emang saya ngeluarin ya? RPP-nya. RPP nggak bisa diumumin sama saya. Mensesnek bilang boleh. Nanti saya lihat prosedur seperti apa. Saya tanya Pak Presiden, keluarin aja gitu. Baru ketemu 2 hari yang lalu. Tapi nanti kita lihat prosedur yang betul seperti apa. Jangan sampai saya dipetun. Petun ya kalau itu ya? Kalau salah prosedur petun kan? Tapi udah clear. Pak, soal penambahan layer CHT jadi targetnya bulan Jadi kita mau ketemu setelah DPR udah selesai reses, kita akan ke DPR. ini Pak. Kapan ada selesai proses? Bulan akhir bulan. Secepatnya lah. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei. Kita harapkan Juni udah bisa jalan. Karena kalau enggak saya itu barang-barang ilegal masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut dan kalau ada yang main-main saya tutup betulan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.